Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat semua ya? Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pembelajaran kimia. Anak-anakku, perkenalkan, Ibu bernama Rani Sri Ervina, mengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, akan memulai pembelajaran hari ini, pembelajaran kimia. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan fokus ya. Ayo semangat. Oke, sebelumnya Ibu akan men-share screen materi untuk kali ini. Kita simak ya, bareng-bareng ya kita belajar. Yuk. Materi kali ini adalah tentang tabel periodik unsur. Disusun oleh Ibu sendiri Ranis Ervina SPD MPD, Guru Kimia SMA 5 Kota Sukabumi. Oke, kita lanjutkan ya. Pengelompokan unsur-unsur. Unsur-unsur di alam itu ada yang disebut logam, ada yang disebut non-logam. Yang logam, unsur logam kerapatannya tinggi, ciri khasnya ya. Kemudian padat, dapat ditempa dan dibentuk, bersifat konduktor, dan mengkilap. Kemudian yang non-logamnya, kerapatannya rendah, rapuh, bersifat isolator, dan tidak mengkilap. Kemudian perkembangan tabel periodik unsur dimulai dari hukum Triad-Dobereiner, di mana unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifat dan kenaikan massa atomnya. Tiap kelompok beranggotakan 3 unsur sehingga disebut triad. Di dalam triad unsur kedua mempunyai sifat yang berada di antara unsur pertama dan ketiga. Ya, contoh misalnya Li 7, kemudian K 39, maka Na 23. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah sistem oktav dari Newlands. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom. Sifat unsur ke-8 mirip dengan unsur ke-1 karena terjadi pengulangan sifat. Setiap unsur ke-8 maka disebut hukum oktav. Contoh, H, F, Cl, CONI, Br, PD, I, PT. Ini ya, lihat ya dari tabel ini. Ini yang kemiripan sifat digabungkan ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem periodik pendek atau Mendeleev. Bapak Mendeleev ya yang menemukannya. Ia mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom secara horizontal, membentuk baris yang disebut periode. Penyusunan pada periode akan berhenti dan berganti pada periode berikutnya jika terjadi pengulangan sifat unsur. Kemudian unsur-unsur dengan sifat mirip akan membentuk kolom yang disebut golongan. Kemudian tabel periodik Mendeleev contohnya adalah seperti ini. Misalnya periode ke-1 ya. Ajilina naik kereta cukup aki AU. Ya, ini pada zaman dulu ya. Golongan 1 itu H, Li, Na, Cu, Rb, Aki, Au. Oke. Kelemahan dan kelebihan sistem periodik Mendeleev, kelebihannya 1, melakukan koreksi terhadap massa atom dan letak unsur yang salah dalam penggolongan massa atom Cr bukan 43 melainkan 52. Mendeleev juga mampu meramalkan unsur-unsur yang pada saat itu belum ditemukan ya. Ini dengan memberikan tempat yang kosong. Kelemahannya kita lihat adanya unsur-unsur dengan massa atom relatif lebih besar terletak di depan unsur-unsur dengan massa atom relatif yang lebih kecil. Penempatan unsur-unsur transisi yang persamaan sifat lebih mendekati dengan unsur-unsur yang mendatar daripada yang vertikal. Kemudian,
Sistem periodik Lothar-Meyer. Sistem periodik yang pertama dibuat berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat unsur. Ini yang Mendeleev, yang Lothar-Meyer ya. Kemudian sistem periodik bentuk modern, Henry Moseley. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Golongan A sesuai dengan elektron valensi, periode sesuai dengan jumlah kulit. Ini bentuknya. Tabel periodik modern ini ada 118 jenis unsur. Kemudian golongan. Golongan itu dari atas ke bawah ya. Periode itu dari kiri ke kanan. Hubungan konfigurasi elektron dengan SPU. Nomor periode sama dengan jumlah kulit, nomor golongan sama dengan jumlah elektron valensi, khusus untuk golongan pertama. Contoh, misalnya unsurnya A, konfigurasi elektronnya 284, periodenya 3, golongannya 4A. Sifat periodik unsur. Ada 4. 1, jari-jari atom. 2, energi ionisasi. 3, afinitas elektron. 4, keelektronegatifan. Kesimpulan, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Kemudian afinitas elektron semakin kecil, energi ionisasi semakin kecil. Elektronegativitas semakin kecil. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil, afinitas elektron semakin besar, energi ionisasi semakin besar, elektronegativitas semakin besar. Itu ya kesimpulannya. Terima kasih. Demikian pertemuan kita kali ini belajar kimia. Semoga paham ya. Silahkan yang mau bertanya boleh diberikan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.